Shalom. Berikut ini adalah kesaksian seseorang yang mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dan setelah itu, ia mengalami hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ini bukan sekedar cerita, ini kesaksian nyata. Kenalkan, nama saya Prihadi Utomo, biasa dipanggil Bang Tomo. Eh, saya lahir di Jakarta, tepatnya di Setiabudi. Puji Tuhan, saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana di Setiabudi dan keturunan Islam semua, Muslim semua, puji Tuhan. Eh, dari kecil, dari lahir sampai dewasa, saya tinggal di Setiabudi. Besar di sana, untuk itu, saya, melakukan kegiatan semua aktivitas tidak pernah terfikir menjadi orang yang murtad. Tapi ada suatu ketika Tuhan telah mengambil saya, di mana setelah saya dewasa, eee, memang ketika Tuhan ingin mengambil kita untuk, dengan cara yang sangat tidak pernah kita pikirkan. Jujur, lingkungan saya di Setiabudi dulu juga kebanyakan orang-orang Kristen dan saya tidak pernah terfikir menjadi orang Kristen, padahal juga, saat itu sepupu saya juga ada yang Kristen, ada adiknya papa, gitu. Oma saya juga Kristen, tapi tidak pernah terfikir menjadi orang Kristen. Dan anehnya lagi, saya memang dari dulu itu, dari SD, ada terlintas berbau-bau kekristenan, di mana ketika saya lagi sekolah, bangku sekolah itu modelnya seperti kayak di bangku gereja, saya berasa ada di gereja. Terus kalau misalkan lagi ada upacara, nyanyi, paduan suara, itu saya merasa kayak lagi ada di ikut ibadah ke gereja, gitu. Di situ tapi belum ada masuk untuk mengikut Kristen, nggak ada. Baru terpikir seperti itu aja. Setelah saya dewasa, eee, saya pada suatu malam memang ceritanya itu jauh. Untuk masuk ke Kristenan itu sangat jauh sekali. Jadi, saat malam itu saya ingin sekali pergi ke tempat, disko, ajak temen saya malam itu nggak tahu kenapa, saya pengen banget ke tempat disko, saya ajak temen saya hampir nggak mau, malam itu nggak mau, saya ajak terus, saya paksa terus, dan akhirnya kita langsung, jadi berangkat ke tempat disko. Ternyata di tempat disko itu saya bertemu dengan seseorang, pemirsa. Ketemu dengan seseorang, saya lagi joget, saya berpikir, "Nih pasti ada salah satu yang ingin kenalan dengan saya." Ternyata benar, ada yang mau kenalan dengan saya, kenalan, kita tukar nomor telepon, kita pisah, keesokan harinya kita berhubungan, komunikasi segala macam, ternyata yang saya kenal ini orang Kristen. Orang Kristen mau nggak mau, saya waktu itu masih melakukan sholat Jumat, sampai dia pada saat telepon ke saya lagi sholat Jumat diangkat sama teman saya, dia kaget sampai kaget kalau saya Islam. Udah, ini perjalanan masih, terlihat terlihat biasa, terlihat normal lah, kasarnya terlihat normal lah, saya nggak akan masuk ke Kristen, saya tetap kuat di Islam saat itu, gitu, dan akhirnya di mana saya nganterin dia ibadah. Nganter dia ibadah, satu kali, oke, saya masuk ke dalam, terus kebesokannya saya berpikir kalau misalkan nanti ibadah lagi, gereja lagi, saya tunggu di luar, nggak mau ikut masuk ke dalam. Karena jujur, keluarga dari mama saya, keluarga muslim yang sangat kuat, gitu. Saya berpikir seperti itu, saya udah nanti mereka ibadah, saya tunggu di luar ya deh, gitu.
Tapi Tuhan berencana sangat beda. Hati saya mau di luar, tapi Tuhan nggak bilang, "Kamu masuk, kamu masuk, kamu ikut ke dalam, kamu ikut ke dalam." Dan di dalam saya pertama kali buka firman Tuhan, Alkitab, waktu itu saya tahunya Alkitab, saya baca, waktu itu masih ada BBM. Saya tulis, ayatnya, beberapa beberapa ayat saya kirim ke teman saya yang Kristen, gitu. Kaget teman saya, udah berjalan berjalan terus, akhirnya puji Tuhan saya ke bawah jadi suka dengan ibadah. Wah, jadi tenang, jadi sukacita, mendapatkan sukacita. Waktu berjalan, setiap ibadah, saya selalu nangis, nggak tahu kenapa yang dulunya saya pernah lihat di TV acara-acara ibadah kekristenan, kok bisa nangis ya? Apakah benar itu nangis beneran atau enggak atau gimana? Kok bisa nangis? Itu terjadi terjadi sama saya. Tiap ibadah saya nangis dan akhirnya saya tanya sama teman saya, "Kenapa sih Bro? Kok gue kalau ibadah nangis sih Bro?" Gitu. Kata teman saya, "Bro, puji Tuhan," gitu. Sedangkan, kalau lu nangis itu teman saya bilang, "Itu lu dijamah sama Tuhan," dia bilang. "Oh gitu?" "Iya, nggak semua orang bisa seperti itu, nggak bisa semua orang nggak dapetin seperti itu," gitu. "Gua aja yang dari Kristen kecil gua nggak pernah seperti itu, nggak pernah dapet. Lu puji Tuhan banget lu bisa dapet tuh." Senang akhirnya saya ngedalamin semua kekristenan, saya ibadah ibadah ibadah, oh iya saya anak satu-satunya, papa saya sudah meninggal, tinggal saya dengan mama saya aja. Jadi, eee, tugas saya ke depannya adalah untuk memberitahu ke mama saya, gimana caranya supaya mama saya bisa menerima saya jadi orang Kristen. Saya berpikir cari alasan yang kuat, gimana ya supaya mama saya ketika saya kasih tahu, mama saya nggak stres, nggak pikiran, nggak marah, nggak ngamuk, nggak sakit, karena saya tinggal tinggal berdua sama mama saya. Saya nggak mau mama saya pikiran. Udah, akhirnya, eee, saya serahin semua sama Tuhan. "Tuhan Yesus," saya bilang, "ini saya serahkan semua kepadamu Tuhan, biar semua kehendak-Mu yang jadi." Dan satu momen aku lagi, berdua sama mama di rumah, mama langsung bilang, "Mas, eee, mama dengar mama sudah masuk gereja ya?" Kaget saya langsung di situ, saya bilang, "Iya, Ma." Saya pikir mama bakalan marah ya, mama langsung jawab, "Kalau memang itu yang Mama inginkan, Mama sendaki, jalanin." Uh, di situ saya kayak langsung kayak dikasih sama Tuhan hadiah yang tidak terukur kasarnya. Apa yang saya pikirkan waktu lalu itu yang bakalan susah, bakalan nggak ketemu, alasannya nggak kuat, bakalan nanti gimana-gimana, itu Tuhan bilang, "Enggak, itu gampang." Sampai mama saya bilang, "Kalau keluarga mama marah kenapa-napa, mama tanggung jawab." Sampai begitu. Wih, puji Tuhan langsung aku salam sama mama, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus, karena semudah itu mama bilang untuk ngejamin, untuk menerima anaknya satu-satunya menjadi orang percaya. Puji Tuhan. Setelah itu keluarga mama saya langsung gempar, tahu saya dimusuhin sama saudara mama saya, sama kakak-kakaknya. Saya bilang, "Nggak apa-apa, mama dimusuhin karena memang di ayat firman mama juga di situ dikatakan, sebelum dia mu memusuhkan, dia udah tahu duluan, memang udah ada gitu loh, seperti itu mah," gitu. Jadi mama nggak kaget lagi, aku bilang, "Ya nggak apa-apa Nak, tapi waktunya cukup setahun aja." Setelah setahun kemudian, mereka kembali lagi sama saya, jadi rukun, puji Tuhan. Jalan 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 jalan,
akhirnya saya di kekristenan mengenal dengan kasih. Hidup aku jadi tenang, yang tadinya saat saya muslim jujur, saat muslim saya waktu masih anak-anak, saya suka sholat, suka mengaji, dan anehnya pada saat mengaji itu, saya nggak pernah yang namanya bisa hafal panjang. Cukup cuma alif, ba, ta, sa, ja, ho. Itu juga udah dari situ-situ aja. Besok ngaji itu lagi, itu lagi. Nggak pernah yang sampai panjang jauh-jauh itu nggak pernah. Gitu. Kalau untuk surat-surat sholat, untuk sholat saya ngerti, tapi untuk yang soal ngaji saya nggak ngerti. Udah, saya ngaji, saya ikutin semua, saya pelajarin. Kalau dulu pada saat muslim itu saya takut dengan kematian, tapi puji Tuhan setelah saya menjadi anak yang percaya, orang yang percaya, menjadi anak Tuhan Yesus, saya mau diambil, mau dipanggil kapanpun, saya puji Tuhan sudah siap. Dan juga mengenal kasih, saya bisa mengenal kasih. Pernah kejadian satu kelak, saya berantem dengan seseorang, dengan kelompok lah kasarnya. Kepala saya dipukul dengan botol minuman keras, pecah 8 jahitan. Setelah saya punya kasih, puji Tuhan, saya tidak apa-apain itu orang. Saya tahu karena dia apa yang diperbuat dia tidak tahu. Terus juga orang Kristen juga, saya tidak tega. Dan akhirnya ribut besar di situ. Di sini untuk perdamaian itu Tuhan Yesus ikut campur tangan. Jadi untuk perdamaiannya itu tadinya saya mau dibawa ke suatu taman. Dari janjian jam 4 sore sampai jam 8 malam. Wah, saya doa terus sama teman saya. Saya doa karena pasukan mereka banyak kan. Pasukan mereka banyak. Akhirnya pukul 8 tepat mereka infokan kita nggak jadi ketemu di taman, kita jadinya ketemu di gereja Ephata Blok M. Puji Tuhan. Dan di situ saya langsung lega, langsung tenang karena perdamaian itu di rumah Tuhan. Yang tadinya saya takut, yang tadinya saya resah, ketika diinformasikan di gereja Ephata, saya langsung tenang, puji Tuhan. Lalu saya dibaptis tahun 2022 di Papua, di Jayapura tepatnya. Puji Tuhan, saya dibaptis, saya terima menjadi anak yang percaya, menjadi anak Tuhan Yesus. Saya menjalani dengan baik. Masih banyak teman-teman saya yang masih mencibir saya. Saya bilang, sampai mereka bilang, "Udah balik lagi ke sini." Saya bilang, "Enggak ada yang namanya Tuhan, nabi yang menjamin anaknya bisa masuk ke surga. Kalau ada yang seperti itu saya balik." Saya bilang. Banyak yang diejek sama teman sampai sekarang juga ada dijauhin kasarnya. Tapi saya bilang enggak masalah. Karena Tuhan saya yang lebih besar. Dan akhirnya puji Tuhan saya menjalaninya dengan baik. Sampai saat ini saya mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Yaitu saya bisa berhentikan hujan. Ceritanya itu ketika tahun 2021 di Papua, saya bikin acara besar di lapangan, di hotel, di outdoor. Kalau saat itu kalau misalkan hujan besar itu pasti acara bubar, kelar. Udah gelap, jam 4:30 udah gelap parah, udah gerimis, udah tinggal hujannya doang. Terus saudara saya nyamperin, "Ding, mau hujan." Saya bilang, "Kita doa ya." Akhirnya saya doa di pinggir pantai, saya minta sama Tuhan Yesus, "Tuhan,
tolong redakanlah, cerahkanlah supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Pimpinlah Tuhan supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak lama kemudian, 10 menit kemudian, yang tadinya gelap di daerah situ akhirnya terbuka dengan cerah. Yang tadinya gerimis jadi nggak gerimis. Puji Tuhan acara bisa berjalan dengan lancar. Itu di bulan Oktober 2021. Udah menjelang akhir tahun tuh biasanya hujan terus kan. Udah, berhenti nih. Setelah itu ada acara-acara berikutnya, ada acara ulang tahun, orang nikahan, Natalan, tahun baru. Orang nikahan bikin di tempat saya juga, itu yang tadinya udah siap dengan pestanya, jam 4 sore, jam 5 sore, hujan lagi. Angin kencang udah tempat duduk pengantinnya udah kebongkar semua. Pengantin laki-laki datang ke saya, "Kak, gimana nih hujan?" Saya bilang lagi sama dia, "Kita doa ya sama Tuhan Yesus." "Siap, Kak." Aku doa lagi di situ, saya minta lagi sama Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong Tuhan, jamah tempat ini Tuhan, supaya acara nikahan saudara kita Tuhan, saudara kami Tuhan, bisa berjalan dengan lancar." Kita minta lagi sama Tuhan, puji Tuhan tidak selang berapa lama, eee, langit-langit terbuka semua. Wih, puji Tuhan saya kaget di situ 2 kali. 2 kali saya dapat itu. Acara berjalan dengan lancar sampai jam 8 malam, setelah acara berakhir langsung turun hujan. Setelah itu, eee, finalnya itu di tahun baru. Tahun baru, sebelum malam tahun baru itu hujan besar dan kebetulan di tempat saya itu di hotel, saya bikin acara tahun baru. Malam sebelum tahun barunya itu tanggal 30-an saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau memang misalkan malam ini ingin hujan, silakan Tuhan, hujan yang besar. Tapi besok malam tahun baru sampai tanggal 2, tolong Tuhan jangan hujan. Karena saya ingin bikin acara untuk pelepasan tahun baru." Udah, masuk tanggal 31, acara mulai, nggak hujan, puji Tuhan. Tapi yang saya dengar di daerah Jembatan Merah sama di daerah kota dekat Polda hujan. Puji Tuhan, tadi tanggal 31 sampai tanggal 2, tanggal satunya saya ajak teman saya ke perbatasan, tidak hujan. Tanggal 2-nya pas teman saya mau pulang ke Jakarta, baru hujan di tempat saya itu. Puji Tuhan lah, ini kalau kebetulan nggak sering gitu loh. Setiap saya minta pasti berhenti, saya setiap minta, tapi kalau kebetulan cukup sekali doang. Ini kok sering ya? Maksudnya sering, setiap saya minta, dikasih, setiap saya minta dikasih. Udah, akhirnya sampai sekarang saya bawa mukjizat itu. Jadi sekarang, saya bikin kesaksian setiap kejadian seperti itu, saya videoin, saya upload di media sosial untuk tinggian nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Jadi, eee, puji Tuhan saya dapat, hikmat itu, bisa percaya dengan Tuhan Yesus, saya menginjilkan, teman-teman saya, saudara-saudara saya, mama saya. Puji Tuhan ada yang berhasil, puji Tuhan masih belum berhasil, seperti itu. Lalu, sekarang saya sedang menjalani, eee, yang namanya untuk membuat mama saya menjadi percaya lagi dengan Tuhan Yesus. Selalu berdoa untuk meminta pada Tuhan Yesus supaya mama saya bisa ikut dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Buat saya, Tuhan Yesus sangat baik untuk saya, keluarga saya, saudara-saudara saya. Tidak ada yang namanya Tuhan yang bisa ngejamin, bukan saya yang milih Tuhan, tapi sayalah yang dipilih sama Tuhan. Seperti di firman Tuhan di Yohanes mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Dan juga setelah saya membaca ada kata-kata di Yohanes 14 ayat 6, dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Kalau tidak melalui dia, tidak sampai ke sana." Nah, dulu tuh saya sangat sangat kepikiran gimana caranya untuk bisa masuk dalam surga, sedangkan aku aja nggak bisa yang namanya ngaji,
nggak bisa bahasa Arab lah kasarnya lah. Gimana ya Tuhan? Takut bener. Ngaji aja cuma ikro bisanya, alif, bata, ja. Selebihnya itu saya nggak bisa. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah bisa. Percaya dengan Tuhan Yesus bahwa saya sudah ditanggung dengan. Tidak semua orang langsung mengerti apa yang ia alami. Tetapi dalam perjalanan hidup, ada saat di mana seseorang tidak lagi bisa menyangkal apa yang ia rasakan dan alami. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 9, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Apa yang nyata akan tetap nyata bagi mereka yang mengalaminya." Tuhan memberkati.